شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azara Fiza dari Si Kerohanian Islam SMA Negeri 1 Kriak, Sidoarjo, Jawa Timur. Surat Al-Baqarah ayat 185 tadi mengingatkan kepada kita semua bahwasannya di bulan suci Ramadan ini Tuhan telah menurunkan kitab-kitabnya. Diawali dengan Suhuf Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan, dan Injil pada malam ke-13 bulan Ramadan, Zabur pada malam ke-18 bulan Ramadan, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada malam ke-24 bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit bumi pada malam hari di Lailatul Qadar. Peristiwa ini biasanya disebut Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kenapa sih Tuhan menurunkan Al-Quran? Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup seluruh umat manusia, sebagai penjelas yang sangat jelas, sebagai pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, agar kita tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa diselamatkan dan diberi petunjuk. Selama ini, apakah kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah? Menurut mata kita, itu adalah sesuatu yang benar, tapi ternyata menurut pandangan teman kita, itu adalah sesuatu yang salah. Sedangkan di sisi hal yang lain, menurut mata kita, itu adalah yang salah, tapi kata teman kita, itu adalah sesuatu yang sangat benar. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi hanya satu, kita hanya akan merasa bingung. Kita jadi tidak tahu mana sih yang sebenarnya benar-benar benar dan mana yang benar-benar salah. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia, sebagai pusat utama hukum, sebagai pusat pertama pedoman hidup manusia untuk bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik, mana yang buruk. Kita sebagai generasi muda jangan mau jadi generasi yang ikut-ikutan. Oleh karena itu, ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana sih cara menelaah Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana sih cara mempelajarinya? Bisa mulai mempelajari dari membaca, menafsiri, atau bahkan menerjemahkan, atau bahkan belajar yang lain. Jangan sampai kita menjadi generasi yang membuang-buang waktu hanya karena mencari yang mana yang baik dan mana yang salah. Cukup ayo kembali kepada Al-Quran. Jika memang kita sudah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai dasar pertimbangan kita, sebagai dasar pertimbangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, harusnya kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah.
Oleh karena itu, jangan bosan-bosan mencari ilmu supaya kita diberi kemudahan dalam menerima, dalam memahami firman-firman dari Allah, anjuran-anjuran dari Allah, dan perintah-perintah dari Allah. Al-Quran berisi anjuran dan larangan. Apapun yang dianjurkan ataupun diperintahkan Allah, ayo kita laksanakan bersama. Sedangkan apapun yang dilarang oleh Allah dan tidak ada di Al-Quran, ayo kita hentikan dan jangan kita lakukan. Jika kita sudah melakukan sesuatu yang benar, maka akan benar seterusnya. Dan jika kita melakukan sesuatu yang salah, maka akan salah seterusnya. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, maka besar kesempatan kita. Oleh karena itu, ayo kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran lebih dengan sungguh-sungguh, dan tentunya senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk dan diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat, supaya kita menjadi generasi muda yang senantiasa cinta damai, rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.